saat ku tak meminta, kau memberi lebih Tuhan. Hidupku aman dalam-Mu, Kau yang bentuk hatiku. Jadikan aku sebagai alat-Mu dalam pekerjaan-Mu. Ujilah hatiku Tuhan, sungguhkah ku cintai-Mu. Layakkan aku sebagai alat-Mu untuk sempurnakan rencana-Mu. Bukan diriku yang memilih-Mu, namun sejak lama Engkau yang telah memilih diriku Tuhan. Kau berikan semua yang ku perlukan, bahkan di saat ku tak meminta, Kau memberi lebih Tuhan. Hidupku aman dalam-Mu,
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 23 Januari 2022, pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi jemaat, Shalom. Majelis Jemaat Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang datang berkebaktian di pagi ini. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mengukur suhu, dan mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Penerimaan kebaktian Minggu 16 Januari 2022 adalah sebagai berikut. Pukul 09.00 waktu Indonesia Timur, kolekta sebesar Rp17.392.000, syukur sebesar Rp4.542.000, persepuluhan sebesar Rp5.710.700, dan sarana fisik sebesar Rp1.002.000. Pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, kolekta sebesar Rp7.890.200, syukur sebesar Rp1.259.000, persepuluhan sebesar Rp4.563.000, dan sarana fisik sebesar Rp732.000. Pelayanan kebaktian di saat ini, pukul 09.00 waktu Indonesia Timur, dilayani oleh Pendeta V. Untailawan. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sion dan Majelis Jemaat GPM Sinar Kasih. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Sikola Samahu, Bapak Wemi Papilaya, Talalu Manis Group. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, Dua Sahabat Lama nomor 200 ayat 1 dan 2. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 23 Januari 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta N.J. Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Mari kita muliakan Tuhan pada kebaktian di minggu pagi ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang-orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Mazmur 19 ayatnya yang ke-14. Terpuji nama Tuhanku, berkhidmat padanya, dan makhluk sepenuh baik puji, 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 Isa Tuhannya. Puji namanya dan beri hormat padanya, beri namanya pertama, haleluya, haraplah. Yang ada nafas bersemu dari hormat padanya, dan dengan damai sepenuh baik puji, 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 Isa Tuhannya. Baik puji dengarlah dan adanya, beri namanya bertambahlah, haleluya, haleluya, Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidup kita kepada Allah dan kita mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur mereka yang lemah. Tindakan kami pun sering membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, bahkan bagi kehidupan bersama semua ciptaan di alam ini. Supaya Tuhan beri hati yang keji, dengan darah yang kudus disucikan.
Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dosa dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Siap Tuhan, Engkau tuntun cinta kasih-Ku segenap. Hidupku Ku persembahkan dan mengiring Kau tetap. Karena hilang keberatan serta sakit susahku, asal saja aku tahu Engkau ada sertaku. Tuhan, aku minta, berilah aku cinta, Engkau saja terlebih, ya Tuhan Al-Masih. Kita akan mendengarkan persembahan pujian solois Siko Lasamau. Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita akan membawakan pujian dengan judul lagu Diam di Hadirat-Mu, dan semoga pujian ini bisa menjadi berkat bagi katong semua. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku
dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca di pagi ini terambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan, proteksi kehidupan kami semua dengan roh-Mu yang suci dan kudus, agar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan sebagaimana dimaksud dalam Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai dengan 15 dengan judul Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gemah mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita mengikuti pemberitaan baik di media elektronik maupun media cetak, dapat kita lihat, kita dengar, dan kita baca di sana betapa kejahatan di negeri kita merajalela di mana-mana.
kejahatan itu bukan saja dilakukan oleh manusia terhadap sesama manusia, tapi kejahatan itu juga dilakukan oleh manusia terhadap alam semesta. Dan semua itu berdampak membawa penderitaan bagi hidup manusia dan ciptaan-ciptaan yang lain. Itulah kejahatan yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari kehidupan berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Kejahatan itu marak di mana-mana. Pertanyaannya ialah, apakah yang kita pahami tentang alam semesta sehingga kita sering melakukan kejahatan dengan merusak alam sehingga berdampak bagi hidup kita manusia, tetapi juga makhluk-makhluk yang lain? Dan apakah yang bisa menuntun kita supaya kita bebas dari berbagai kejahatan terhadap alam maupun sesama? Dan apakah yang kita minta dan harapkan dari Tuhan menghadapi berbagai kejahatan yang terjadi di sekitar kita? Bacaan kita Mazmur 19 ayat 1 sampai 15 hendak memberikan kepada kita pesan-pesan pokok berdasarkan ketiga pertanyaan di atas. Yang pertama, alam semesta menceritakan tentang kemuliaan Allah. Ini adalah sebuah pengakuan iman dari pemazmur yang menyebut dirinya Daud, yang mengagumi alam ciptaan Tuhan, dan ia terpesona bila ia mengamati dan merenungkan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Khususnya langit dan cakrawala, berputarnya hari, siang, dan malam, serta benda penerang matahari, termasuk ciptaan Allah yang sangat mengagumkannya dan mempesonanya. Dan dia melihat bahwa di balik semua ciptaan itu sebenarnya Allah yang berkarya mengadakan semuanya agar supaya manusia dan segala makhluk yang ada di alam semesta ini dapat hidup dari seluruh ciptaan yang disediakan oleh Allah di alam ini. Pemazmur ini sungguh-sungguh mengayati bahwa bukan saja manusia yang bisa bercerita tentang siapa Allah, tetapi alam juga bercerita tentang siapa Allah yang berada di balik seluruh alam ciptaan ini. Tapi berbeda dengan manusia, alam tidak berkata-kata, hanya mempesona dan mengagumkan karena memberi warna dan memberi hidup bagi semua ciptaan yang lain. Dan itulah karya Allah yang agung bagi manusia dan semua ciptaan.
Pemazmur bermaksud untuk mengatakan kepada umat pada waktu itu ialah alam ciptaan Tuhan itu jangan lagi menjadi kekuatan yang disembah, diperilah, dan melupakan Tuhan sebagai penciptanya. Sebab bangsa-bangsa sekitar seperti Babel, Asyur percaya kepada matahari dan menyembahnya. Dan karena itu pemazmur mengatakan bahwa semua itu adalah ciptaan Tuhan. Diciptakan demi kehidupan manusia dan semua yang lain. Dan karena itu adalah buatan tangan Tuhan yang tidak perlu disembah. Hanya Allah saja yang disembah dan dimuliakan. Apakah artinya itu bagi kita? Bagi masyarakat modern, kekuatan-kekuatan alam itu tidak lagi menjadi pokok puji-pujian dan sembahan. Tetapi manusia mendewakan dirinya sendiri dan menjadikan kekayaan alam sebagai tempat yang menggantungkan seluruh hidupnya. Dan sering melupakan bahwa hidupnya sesungguhnya adalah dari Tuhan, bukan dari segala kekayaan alam. Sebab semuanya yang disediakan oleh alam adalah untuk menopang kehidupan manusia dan ciptaan-ciptaan yang lain. Dan tanpa alam memberi hidup itu kepada manusia, ia akan tidak berdaya seperti patung yang tidak bernyawa. Dalam kehidupan manusia modern, alam sering dieksploitasi demi mendapatkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Tetapi juga demi mendapatkan kekayaan, manusia melakukan kejahatan terhadap sesama manusia yang lain demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Padahal sesungguhnya orang-orang yang percaya kepada Allah bukanlah orang-orang yang menjadikan kekayaan materi pemberian Tuhan di alam semesta sebagai tujuan hidup. Ia akan menerima semuanya itu sebagai alat berkat Tuhan demi menghidupinya dan orang lain. Sehingga orang-orang yang percaya yang hidup bersama manusia yang lain di bumi ini, hidup berbagi dari alam ciptaan Tuhan. Sehingga mereka sama-sama hidup dan memuliakan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus belajar dari alam. Menceritakan tentang kemuliaan Tuhan tanpa kata-kata. Tetapi melalui perbuatan-perbuatan baik yang mengagumkan, yang mempesona dan yang menarik orang untuk bertanya-tanya. Mengapa orang-orang ini hidup dalam berbagai perbuatan-perbuatan baik kepada siapa saja yang membutuhkan pelayanan mereka. Sehingga dengan demikian mereka pun akan datang pada pengakuan bahwa sesungguhnya Allah dalam Yesus adalah Allah yang bekerja dalam hati dan pikiran orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga mereka menceritakan kemuliaan Tuhan bukan lewat kata-kata yang hampa, tapi melalui perbuatan-perbuatan baik yang nyata, yang dialami, dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Sehingga orang lain pun ikut memuliakan Tuhan. Karena ia merasakan betapa kasih Tuhan dialami dan dirasakannya melalui orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang disampaikan adalah Taurat atau firman Tuhan adalah tuntunan hidup
yang menerangi hati dan pikiran manusia. Itu juga yang dihayati, dipahami berdasarkan perenungan yang dalam oleh pemazmur. Bahwa firman Tuhan yang kita sebut Taurat itu sesuatu yang lengkap, yang sempurna. Berfungsi menuntun dan menerangi hati dan pikiran manusia. Sehingga membuat orang-orang yang tidak berpengalaman, orang-orang muda, orang-orang yang baru mengenal siapa Allah, untuk memiliki hikmat bagaimana hidup, menghadapi berbagai kenyataan hidup yang dialami, bagaimana mengambil keputusan-keputusan iman yang penting, menghadapi dilema kehidupan antara pilihan-pilihan yang harus diambil. Orang-orang yang tidak berpengalaman mendapatkan kasih Tuhan melalui firman-Nya yang menuntun dan menerangi hati dan pikirannya, sehingga ia dapat melakukan apa yang baik, yang berkenaan kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan dibilang berfungsi mengingatkan orang-orang percaya untuk tetap menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Sebab ketika ia menghadapi kenyataan hidup di mana ia harus mengambil keputusan, hatinya disentuh oleh Allah, mengingatkan dia untuk bagaimana ia mengambil sikap dan tindakan sebagai orang yang percaya kepada Allah. Dan karena itu pemazmur bilang, firman Tuhan lebih berharga dari emas dan lebih manis dari madu. Artinya dia mau bilang bahwa firman Tuhan memiliki kekayaan hidup yang mampu menuntun dan menerangi kehidupan manusia, sehingga manusia menjadi manusia yang berakal budi dan beradab. Manusia menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang melaksanakan apa kehendak Tuhan di bumi, agar supaya tidak terjadi kejahatan di antara manusia satu dengan yang lain dan manusia terhadap alam semesta, sehingga berakibat bagi penderitaan hidup alam maupun manusia. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu adalah kekuatan penuntun yang terus menerangi hidup orang-orang percaya. Pengakuan yang demikian akan mendorong setiap orang percaya untuk terus belajar dari firman Tuhan, agar supaya ia boleh mendapatkan tuntunan Tuhan tentang apa yang harus ia lakukan dalam hidupnya, sehingga hidupnya menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, sebab ia menjadi orang yang takut Tuhan dan melakukan apa yang baik, yang benar, sesuai kehendaknya. Allah dalam Yesus Kristus telah memberikan kepada kita firman-Nya seperti yang kita akui dan imani di dalam kesaksian Alkitab, tapi tanpa dibaca dan dipelajari, firman Tuhan ini tidak akan berpengaruh dan bermakna apa-apa dalam hidup kita. Karena itu orang-orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus selalu diminta untuk mendengarkan apa suara Tuhan setiap hari melalui membaca Alkitab, dan mohon kuasa Roh Kudus bekerja agar ia mampu menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah kehidupan berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Karena hanya oleh tuntunan Tuhan melalui firman-Nya kita terhindar dari berbagai perbuatan jahat, baik terhadap alam maupun terhadap sesama manusia di sekitar kita.
Hal yang ketiga yang disampaikan ialah doa dan harapan orang-orang yang takut akan Tuhan. Pemazmur mengakui bahwa dia adalah seorang manusia yang tidak luput dari melakukan yang salah. Bahkan dia bisa tersesat dalam jalan hidupnya. Dan karena itu dia mohon, kalau dia tersesat karena dia tidak sadar terhadap apa yang dilakukannya, Tuhan mengasihani dan mengampuni dia. Karena tidak ada manusia yang suci di hadapan Tuhan. Sebab dia mengalami sesungguhnya bahwa terkadang ada perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan tanpa disadarinya. Tapi ia tahu bahwa Tuhan mengetahuinya. Dan ketika ia menyadari bahwa perbuatan itu jahat, ia memohon Tuhan berkenan mengampuninya. Karena tanpa pengampunan daripada Tuhan, ia tidak mungkin dapat hidup bersama Tuhan. Pemazmur berdoa dan mohon Tuhan berkenan melindungi dia dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang disebutnya kurang ajar, yang menebar kejahatan di mana-mana, yang ikut berpengaruh terhadap orang-orang percaya dalam hidup dan tindakannya, sehingga orang-orang percaya juga bisa terpengaruh dan melakukan tindakan kejahatan yang sama. Dan karena itu pemazmur berdoa mohon Tuhan melindungi dia dari pengaruh orang-orang yang kurang ajar atau orang-orang jahat itu, agar supaya ia tidak terpengaruh dari kejahatan mereka, sehingga kehidupan imannya dan relasinya dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan alam semesta tetap terpelihara, karena dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dia percaya bahwa menghadapi semua kejahatan yang ada di sekitarnya, Allah atau Tuhan baginya adalah gunung batu perlindungannya, tempat dia berlindung. Dan Tuhan juga adalah penebusnya yang menyelamatkan dia dari kejahatan-kejahatan yang ada di sekitarnya. Sehingga ia tetap mempertahankan eksistensinya sebagai orang yang takut akan Tuhan. Doa dan harapan pemazmur ini juga hendaknya menjadi doa dari umat yang percaya kepada Allah dalam Yesus. Doa mohon keampunan bila kita tidak dengan sadar melakukan kejahatan yang menimbulkan orang lain harus menderita ataupun alam semesta ikut menjadi rusak. Sebab dengan pengampunan yang Tuhan berikan, orang-orang percaya dapat hidup dalam relasi yang baik dengan Tuhan, dengan sesama maupun dengan alam semesta. Tanpa pengampunan dari Tuhan, orang-orang percaya hidup di tengah situasi yang tidak menentu, yang membuat dia kadang-kadang bisa hilang harapan dan kecewa, sehingga melakukan berbagai tindak kejahatan yang lain. Bahkan orang-orang percaya dalam bacaan kita meminta, kita memohon perlindungan dari Tuhan di tengah-tengah berbagai pengaruh yang jahat di sekitar kita, supaya Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan bimbingannya, bagaimana kita terhindar dari semuanya. Bahkan kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita, bagi kita Allah adalah gunung batu kita, tempat kita berlindung dari segala kejahatan yang terjadi. Dan Ia yang berkenan menebus dan menyelamatkan kita, apapun yang terjadi di sekitar kita. Keyakinan iman dan pengharapan ini akan menjadi kekuatan hidup bagi orang-orang percaya. Bagaimana menjauhi segala kejahatan
dan berusaha melakukan yang baik. Sebab apa yang kita lakukan secara dengan baik melalui perbuatan-perbuatan nyata adalah kita ikut serta menceritakan tentang kemuliaan Tuhan yang nampak melalui perbuatan-perbuatan kita yang dilandaskan pada kasih. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Gemarlakanmu, hai jemaat segenap, karena nikmat ilmu padamu tetap. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, gemar, haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Jemaat diundang berdiri untuk kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama semua orang percaya di sepanjang sejarah gereja di dunia ini, kita mengaku iman Kristen dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir ke dalam kerajaan turun yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan lagi persembahan pujian solois Bapak Wemi Papilaya. Disilakan. Shalom Bapak Saudara semua, salam jumpa dalam kasih Kristus. Yesus Tuhanku, Dia yang selalu sejuk walaupun panas, Dia yang tetap manis meski pahit, kecewa walau menjadi besar, tetap tenang meski diterpa badai. Kesedihan takkan pernah abadi, semua punya waktu untuk berganti.
Baiklah kau belajar untuk sabar, bersujud kepada yang kuasa. Di tempat pemenang kau akan ada, apabila kau percaya pada diri sendiri. Percaya pada orang hanya sementara, tapi kepada yang kuasa tak ada batas. Bersyukur atas apa yang kau rasa, kau kan jadi pemenang selamanya. Kepedihan takkan pernah abadi, semua punya waktu untuk berganti. Baiklah kau belajar untuk sabar, selalu bersyukur pada yang kuasa. Di tempat pemenang kau akan ada, apabila kau percaya pada diri sendiri. Percaya pada orang hanya sementara, tapi kepada yang kuasa tak ada batas. Bersyukur atas apa yang kau rasa, kau akan jadi pemenang selamanya. Tempat pemenang kau akan ada, tapi kepada yang kuasa tak ada batas. Percaya pada yang kuasa, tapi kepada yang kuasa tak ada batas. Di tempat pemenang kau akan ada, apabila kau percaya pada diri sendiri. Percaya pada orang hanya sementara, tapi kepada yang kuasa tak ada batas. Bersyukur atas apa yang kau rasa, kau kan jadi pemenang selamanya. Bersyukur atas apa yang kau rasa, kau kan jadi pemenang selamanya. Terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan-persembahan syukur kita, namun dengarkanlah anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil persembahan syukur diberikan, jemaat melakukan
2 Sahabat Lama nomor 157 ayat 1 dan seterusnya.
diri, sekarang maksudnya. Dulu tak berani, sekarang luaskan. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Jemaat, kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan lagi persembahan pujian dari Talalu Manis Group. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Di pagi ini kita akan membawakan sebuah pujian untuk Tuhan Yesus dengan judul Dengan Segenap Hati. Dengan sepenuh hati ku datang di hari ini, ku bawa semua yang ada di hati ini. Hanya Kau Maha Pengasih yang menghapus ragu di hati sepanjang hari. Ya Tuhanku, ku berseru, hanyalah padamu ku bawakan segala keluhanku. Kau mengganti duka citaku dengan sukacita. Kau menghapus air mataku saat ku derita. Ya Tuhan, jangan Kau biarkan aku gelisah.
sepenuh hati ku datang di hari ini, ku bawa semua yang ada di hati ini. Hanya Kau Maha Pengasih yang menghapus ragu di hati sepanjang hari. Ya Tuhanku, ku berseru, hanyalah padamu ku bawakan segala keluhanku. Kau mengganti duka citaku dengan sukacita. Kau menghapus air mataku saat ku derita. Ya Tuhan, jangan Kau biarkan aku gelisah. Kau mengganti duka citaku dengan sukacita. Kau menghapus air mataku saat ku derita. Ya Tuhan, jangan Kau biarkan aku gelisah. Kau mengganti duka citaku dengan sukacita. Kau menghapus air mataku saat ku gelisah. Ya Tuhan, jangan Kau biarkan aku gelisah. Ya Tuhan, jangan Kau biarkan aku gelisah. Mari jemaat kita menyatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal Allah yang kami muliakan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya, karena kasih-Mu yang terus nyata dan kami alami dalam hidup kami sepanjang minggu yang lalu. Kami dapat nikmati itu dalam bentuk makanan dan minuman, kesehatan dan kenyamanan yang kami peroleh sepanjang hidup kami. Karena itu kami datang sebagai umat-Mu pada kebaktian minggu di gedung gereja Maranatha mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan sebagai anak-anak-Mu kami percaya tanpa Tuhan kami tidak dapat hidup. Dan karena itu kami selalu menggantungkan hidup kami hanya kepada-Mu. Karena itu sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami, mempercayakan seluruh umat-Mu yang datang di pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang Tuhan panggil dan utus bekerja sebagai anggota legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Mereka yang bekerja sebagai anggota TNI maupun Polri. Mereka yang bekerja sebagai aparatur sipil negara. Mereka yang bekerja sebagai pegawai-pegawai swasta. Mereka yang bekerja sebagai pengusaha. Mereka yang bekerja sebagai wirausaha.
mereka yang bekerja sebagai kontraktor, mereka yang bekerja sebagai advokat, mereka yang bekerja sebagai buru-buru bangunan, mereka yang bekerja sebagai montir, mereka yang bekerja sebagai sopir, mereka yang bekerja sebagai pengojek, mereka yang bekerja berdasarkan berbagai karunia yang Tuhan berikan. Tuhan sertai dan layakkanlah mereka, agar dimanapun mereka bekerja dan melayani, mereka menghadirkan kasih dan kebaikan Tuhan. Sebagai wujud dari mereka menceritakan kemuliaan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan. Jaga dan lindungilah mereka dari segala yang jahat, khususnya pengaruh-pengaruh kejahatan di sekitar kami, supaya umat-Mu boleh dibebaskan dari berbagai perbuatan jahat yang tidak memuliakan Tuhan, dan terus melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang baik. Kami berdoa mempercayakan seluruh kehidupan umat-Mu yang datang dengan pergumulan-pergumulan khusus di tempat mereka bekerja, karena mengalami tekanan-tekanan politik, atau juga mereka yang mengalami masalah-masalah sosial, masalah ekonomi, masalah kesehatan yang berpengaruh bagi hidup mereka secara pribadi maupun keluarga. Tuhan, jangan tinggalkan anak-anak-Mu. Hadirlah selalu melalui firman dan roh yang memberi kepada mereka hikmat bagaimana hidup di tengah berbagai persoalan yang dialami, dan bagaimana mereka mengatasi sesuai kasih dan kehendak-Mu, supaya mereka tetap berada di jalan Tuhan. Tuhan menyertai umat-Mu dalam hidup dan kerja mereka. Kami berdoa mempercayakan seluruh kehidupan umat-Mu yang oleh karena kasih-Mu terus belajar dari rumah saja, dan kini sudah memulai juga di tempat-tempat di mana mereka mengikuti pendidikan. Tuhan menyertai anak-anak kekasih kami untuk terus belajar di tengah pandemi ini, agar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang terus dipersiapkan untuk melayani Tuhan pada waktunya. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa bersama pimpinan gereja-gereja Protestan Maluku, bersama pimpinan-pimpinan klasis yang kini berada di Ternate karena tugas-tugas gerejawi. Tuhan menyertai mereka sampai pada waktunya kembali pulang di Ambon dan di tempat-tempat di mana mereka bekerja dan melayani. Kami berdoa bagi pimpinan klasis Kota Ambon bersama dengan pimpinan-pimpinan jemaat. Tuhan menyertai dan memberkati mereka dalam tugas-tugas pelayanan di klasis ini, supaya melalui mereka Tuhan dimuliakan. Kami berdoa secara khusus bagi Majelis Jemaat Sion dan Kategorial Polri Sinar Kasih yang melayani ibadah Minggu pagi di Maranatha. Tuhan menyertai dan memberkati mereka, agar melalui mereka Tuhan dimuliakan. Nah, tetapi mereka juga mengalami kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup dan kerja mereka secara pribadi, rumah tangga maupun keluarga. Kami berdoa mempercayakan seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang menjadi pelayan-pelayan liturgis di ibadah, di kebaktian pagi ini. Pimpinan staf musik bersama anggotanya, pengatur multimedia, sound system, kolektan, solois, vokal group, mereka yang berfungsi melayani ibadah Minggu di pagi ini, Tuhan menyertai dan memberkati mereka untuk mempergunakan talenta-talenta mereka terus melayani Tuhan sesuai kasih dan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi mereka masing-masing. Diberkatilah mereka secara pribadi maupun keluarga. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, bersama pemerintah bangsa kami, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Madya Ambon, bahkan pemerintah di Kabupaten Kota Semaluku, kami berdoa, Tuhan pakailah mereka sebagai alat dalam tangan-Mu, menghadirkan kasih dan kebaikan-Mu melalui karya-karya nyata yang membawa damai sejahtera bagi semua makhluk, termasuk manusia dan ciptaan-ciptaan yang lain. Khusus dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19 varian yang baru Omikron, tapi juga berbagai kejahatan-kejahatan yang terjadi di mana-mana, serta bencana alam
yang terjadi di belahan bumi kami, khususnya di Indonesia, serta masalah-masalah pembangunan yang dilakukan, diberkatilah mereka. Pakailah mereka sebagai alat dalam tangan-Mu demi mendatangkan damai sejahtera-Mu bagi seluruh masyarakat di bumi Indonesia, di Maluku dan di kota Ambon. Kami mempercayakan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa mempercayakan seluruh hidup kami di minggu yang baru dalam berbagai tanggung jawab kami. Tuhan sertai dan pimpin kami, agar kami boleh menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk terus menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan melalui hidup dan karya kami yang nyata di tengah rumah tangga kami, di tengah gereja kami, maupun di tengah masyarakat tempat kami diutus Tuhan untuk melayani, agar melalui kami Tuhan dimuliakan dan orang lain mengalami kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup mereka. Demikian doa ini kami naikkan hanya kepada-Mu ya Allah Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat diundang berdiri. Jemaat kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat silakan duduk untuk saat teduh. Saat teduh selesai, dengan demikian seluruh rangkaian kebaktian di pagi ini telah selesai. Bapak, Ibu, dan anak-anak, semua saudara punya selamat pagi. Shalom. Tuhan Yesus menyertai kotong semua.